Sesungguhnya Cina sedang menyiapkan satu model komunitas tersendiri untuk menerapkan sistem digital currency di Indonesia. Itulah dampak dari WeChat sama MiChat, karena mereka sukses kemarin di Bali. Jadi artinya kalau kita ambil dari sana, kita ngeliatnya begini. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, tamu saya kali ini luar biasa. Jadi saya itu adalah orang yang nyari makannya dari ngomong. Oleh karena itu saya selalu mengagumin orang yang jago banget ngomongnya. Tapi ini nyalinya luar biasa. Nyali gue gak sehebat ini. Lama gue ngincer dan mengundang dan akhirnya beliau mau datang. Ya, Ihsanuddin Nursi. Wah, makasih bisa datang. Oke, sobat. Apa kabar? Baik. Tadi beliau kasih saya buku. Apa tuh? Indonesia Terbelah. Bangsa Terbelah. Bangsa Terbelah. Udah 9 nulis buku. 9. Ada 9 buku. Sekarang ini yang ke-10 ya itu jawaban atas situasi perekonomian yang muncul sejak Soeharto ya sampai dengan posisi Joko Widodo. Jawabannya kayak apa kira-kira, ditambah dengan problem ekonomi di bawah COVID-19. Jadi perspektifnya kita lihat ekonomi politik internasional, ke regional dan nasional. Tapi kita lihat satu masalah mendasar bahwa seluruh dunia berhasil didikte oleh satu kekuatan tertentu di dunia yang istilahnya the secret and the small society. Dia menentukan seluruh dunia sehingga negara demokrasi ambruk, negara otokrasi ambruk, negara kerajaan ambruk, negara campur aduk dengan model apapun ambruk, tinggal dia sendiri. Yang akan ada satu nanti kekuatan dunia yang menguasai seluruh dunia tanpa menjajah dunia tanpa peperangan. Tanpa itu muncul istilahnya konspirasi. Bukan, muncul dalam kajian di Amerika, namanya New World Order. New World Order. Nah, New World Order itu yang kemudian menginspirasi New Normal. Tapi jadi kalau disebut dengan New World Order, satu tatanan baru dunia, gitu ya, satu tatanan baru dunia, yang kemudian diminta untuk dalam kondisi new normal. Sebenarnya basisnya cuma 3. Basis pertama adalah seluruh dunia diatur berbasis IT, ICT. Itu yang disebut dengan terjemahan dari Internet of Things, IoT. Nah, itu basis pertama. Basis kedua, semua modal transaksi tidak lagi bersifat tunai. Semua transaksi akan mengarah ke sana kan? Kalau pakai pendekatannya Mark Zuckerberg, pakai pendekatannya Bill Gates, gitu ya, pakai pendekatannya China, mereka menyebutnya sebagai penggunaan digital currency atau cryptocurrency. Nah, COVID-19 ini mengarahkan seluruh dunia ke sana. COVID-19 ini mengarahkan seluruh dunia. Saya dulu. Abang termasuk orang yang percaya bahwa ini ada teori konspirasi di balik COVID-19. Saya tidak bicara konspirasi. Atau ada istilah lain tapi kira-kira begitu. Sebuah konspirasi itu satu dialog tanpa data. Atau ada yang mendesain supaya ini kita menuju sesuatu tujuan tertentu. Nah, kalau pertanyaan mendesain itu baru mendalam. Jadi dia bermula sesungguhnya dari cerita ketika Rusia, Polandia, Cekoslowakia, Jerman Timur itu ambruk. Habis Perang Dunia Kedua lah itu ya? Di tahun 90-an. Yang di 90-an ini? Yang terjadi unifikasi dan sebagainya? Terus posisi. Nah, setelah ambruk itu, Amerika melihat bahwa globalisasi yang akan datang itu sesungguhnya benturan peradaban antar cuma beberapa saja. Barat dengan kalangan Timur yang non-Islam, Barat dengan Islam. Posisinya.
Nah, dianggap untuk yang kalangan non-Islam sudah bisa ditundukkan. Sehingga cuma tinggal Islam. Yang dimaksud non-Islam ini apa ya? Cina. Cina. Udah bisa ditundukkan? Saat itu mereka anggap bisa ditundukkan di periode itu. Tahun 90-an ya Pak? Tahun 90-an. Oke, dan itu memang Cina belum menunjukkan apa-apa. Belum menunjukkan tajinya ya? Belum menunjukkan tajinya apa-apa. Dan mereka juga belum membuka diri ya? Sudah mulai, tapi belum kelihatan barangkali ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan, oke. Terus? Yang menarik adalah sebenarnya Cina mengikuti model, kalau pertanyaan begitu, saya ingin menyampaikan, sesungguhnya Cina pada periode tirai bambunya, dia sedang ngebangun satu fondasi tersendiri yang tidak dimonitor, yang tidak disangka-sangka oleh yang namanya Barat. Tidak termonitor? Tidak termonitor. Ya. Tapi saya lanjutin terusnya. Berarti cuma Islam pertarungannya. Nah, itulah bukunya Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization. Oke. Nah, The Clash of Civilization ini melihat globalisasi yang akan datang itu adalah globalisasi yang dalam satu tataran peradaban, satu tataran peradaban, dan dia akan mengambil satu mode tertentu sehingga satu peradaban itu sesungguhnya menjahit seluruh kekuatan manusia di dunia. Iya. Itu posisinya. Nah, karena itu Islam harus ditundukkan. Muncullah tudingan tentang Jamaah Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, Osama bin Laden, macam-macam posisinya ya. ISIS terakhir ya? Termasuk ISIS. Ya. Itulah kejadian 11 September 2001. Yang itu pun katanya fake juga itu ya? Ada kalau apa ya pakai menyebutnya? Kalau pakai data Michael Moore, kalau pakai data sutradara gila itu, sutradara gila itu, itu flying victim. Flying victim kan? Dari sejumlah film yang saya punya 3 film dalam versi yang berbeda, gitu ya. Bagaimana sebuah gedung yang demikian tinggi itu rontoknya menarik gitu. Itu kalau tidak disiapkan rontoknya dari pondasi dasar. Dari pondasi nggak mungkin kan? Nggak mungkin seperti itu. Dan itu mereka urut satu persatu secara dan itu menarik. Ilmunya bukan cuma sekedar ilmu konstruksi sipil gitu ya, tapi memang ilmunya diambil dari bagaimana modal ledakan yang tidak kemana-mana. Oh, itu diambil semuanya ilmunya. Gila ya. Sampai kayak gitu. Tapi poinnya adalah flying victimnya sukses. Tapi ternyata nggak cukup sampai di situ. Terjadi bom Bali. 2002 kan? Sampai ke sana? Iya dong. Oh iya? Kan ini motifnya adalah motif bagaimana membangun, nah ini nanti berhubungan dengan COVID-19. Bagaimana ngebangun masyarakat yang paranoid. Ya. Bagaimana membangun anxiety society. Ya. Masyarakat yang cemas. Ya. Yang paranoid, cemas. Dan masyarakat yang kemudian fear, ketakutan karena akan menegakkan keyakinan sendiri, dia punya ketakutan. Sehingga tujuannya akhirnya bisa dikuasai, bisa dikendalikan. It's a part of the way to the New World Order. New World Order. Ya, jadi cara untuk mencapai New World Order itu posisinya gitu. Dan memang dari posisi 2002 kan yang muncul adalah setiap Anda mau ke gedung-gedung strategis, Anda dicurigai punya bom. Paranoid society. Iya. Paranoid society. Sekarang lebih gila ya, dipakai handgun ya. Pakai handgun. Tapi saya nolak kalau saya, terus terang. Oh ya? Saya nolak. Kalau Anda mau periksa, bukan periksa kepala saya, periksa sini. Kenapa? Karena handgun termometer itu untuk meriksa kabel panas. Lasernya dipakai untuk laser memeriksa kabel panas, bukan meriksa untuk temperatur manusia. Dan kita mau terima. Dan mereka jual alat dengan mahal. Coba kebayangkan? Bagaimana mereka jual alat, tapi kemudian kita dibodohi, kepala kita ditembak laser, kita tidak tahu dampak kerusakan pada struktur otak kayak gimana gitu ya. Kalau saya nggak mau. Mau mereka nembak ke sini mau? Mau. Jadi beberapa kalau tembak nggak mau, saya nggak mau ngerusak. Ini ciptaan Allah, gitu ya. Anda rusak hanya karena kebetulan Anda curigai temperatur Anda tinggi. Oh, nanti dulu, nggak bisa dong saya. Udah, ke posisi itu ya. Nah, itu bagian dari paranoid. Posisi dicurigai. Jadi kan by design ini kan? By design. Ada yang mendesain. Katakanlah Bang Insan nggak terlalu... Saya juga inilah, konspirasi kan melibatkan beberapa orang atau... Helmi, saya dituding bermain-main dengan konspirasi bukan hanya kali ini. Dalam cerita soal misalnya kenaikan harga minyak. Saya orang pertama di Indonesia yang membongkar habis-habisan tentang pentingnya membongkar struktur harga minyak. Saya orang pertama. Sampai saya menghitung berapa biaya pokok produksi sampai
Udah gila. Yang saya, sorry to say, yang saya hadapi adalah menteri loh. Direktur utama Pertamina, menteri, BP Migas, apa saya hadapi posisi. Mereka berempat sampai suatu saat ada seorang profesor, doktor dari sebuah institut gitu ya, live di sebuah TV swasta sampai saya bilang, saya cuma ngajukan pertanyaan satu, Anda jawabnya panjang lebar. Kenapa mesti begitu? Keluar kata-kata saya yang tidak pantas. Saya bilang, saya punya hitung-hitungan. Anda profesor doktor 20 tahun, Anda nggak punya hitung-hitungan gitu posisi. sorry ya. Saya harus minta maaf karena saya ingin mengatakan begini. Hingga hari ini pun ternyata tidak selesai itu soal hitung-hitungan. Hitungan berapa sesungguhnya yang layak harga premium, yang layak harga yang namanya Pertamax. Dan Ihsanuddin Nursi punya? Loh, kita punya dong hitungnya. Kan ada cara menghitungnya. Dan itu kalau ngobrol dengan teman-teman ITB yang memang sadar gitu ya, karena kebetulan juga saya pernah menjadi pembicara di ITB gitu ya, untuk mahasiswanya gitu. Oh iya, memang benernya begitu ngitungnya gitu. Jadi poinnya adalah saya dituding oleh teman-teman yang lulusan-lulusan dari Amerika dalam sebuah kesempatan diskusi di Hotel Shahid gitu ya. Oh, Anda penganut teori konspirasi. Saya bilang, kalau saya penganut konspirasi, maka saya nggak pakai data. Sekarang saya tanya sama Anda, data saya bisa Anda gugurin nggak? Nggak. Referensi saya bisa Anda tolak nggak? Nggak, gitu. Metode analisisnya begini bisa Anda ganti nggak? Bisa, tetapi kan Anda tidak boleh lari dari referensi dan data. Bang Isan, saya tuh terkait yang tadi dibalik. Termasuk Osama Bin Laden itu pun juga, itu ada ininya ya. Kan ada yang bilang, masa sih Amerika yang secanggih itu nggak pernah dapat dia gitu. Kan dapatnya kan nggak sengaja kan yang di Afghanistan itu ya. Jadi di Pakistan ya. Sama seperti kematian Soleimani yang dari Iran itu. Itu kan yang diikuti adalah tangan kanannya. Iya. Dan itu menggunakan drone. Iya. Posisinya. Oke. Jadi ada beberapa alat canggih itu nanti berkaitan sama COVID-19 loh. Jadi kumulasi COVID-19 itu berhubungan dengan kecanggihan teknologi IT. ICT posisinya. ICT ya. Seorang Helmi Yahya yang kalau tidak hati-hati posisinya, kemanapun larinya per sentimeter itu demikian akuratnya posisinya ada di mana. Bisa diikuti dengan cara. Kayak film Born Identity loh. Oh iya memang. Memang begitu. Dan mereka begitu, bahkan ketika yang namanya Bill Gates mengumumkan tentang penempatan chip dalam tubuh manusia, itu menggambarkan betapa dengan mudahnya manusia akan teridentifikasi karena ada chip dalam tubuh yang ditaruh di jari. Dan katanya ujungnya ke sana nanti ya. Itu COVID-19 akan dicipin semua ya. Iya. Di COVID-19 itu arahnya ke sana posisinya. Itu yang saya bilang saya tidak pakai. Jadi ini rentetannya ada, berkaitan rentetan. Itu makanya coba Anda lihat kenapa Calibra itu digital currency-nya Mark Zuckerberg. Itu ketika pertama kali disampaikan oleh Mark Zuckerberg ditolak oleh Federal Reserve. Bukan Federal Reserve, tapi poinnya adalah orang-orang yang menentukan di Federal Reserve. Orang-orang yang menentukan di Treasury Department, Kementerian Keuangan Amerika. Tapi ternyata ketika Mark Zuckerberg mau bergabung dengan kekuatan Federal Reserve dan kekuatan Treasury, diterima. Tahu kenapa? Kenapa? Karena di belakang yang namanya Facebook ada warga negara Facebook yang jumlahnya 2,3 miliar. Yang presidennya adalah Mark Zuckerberg. Itu negara tersendiri. Negara tersendiri. Negara digital. Iya, negara digital tersendiri. Ya kan? Facebook bisa memperkenankan Anda dan tidak memperkenankan Anda untuk melakukan sesuatu kok di jejaring dia. Itu makanya ada tulisan dari, saya katakan, minggu lalu, ada tulisan dari Syndicate, Project of Syndicate. Tulisannya tentang betapa tidak menyenangkannya oligopoli dari perusahaan-perusahaan infrastruktur IT. Karena mereka memang monopoli. Dan itu bisa dihitung dengan tangan berapa orang pemain. Pemiliknya cuma itu juga. Dia juga. Dan itu yang akan memainkan New World Order. New World Order. Kita ini sekarang kan udah terpantau, udah jadi budaknya itu ya. Itu makanya kalau kita mau ambil dalam perspektif tadi perang yang disebut tadi dalam rangka perang peradaban, sesungguhnya COVID-19 membuktikan si small society itu, the secret society itu is the winner. Is the winner. The others, the biggers gitu ya, yang lain yang gede-gede itu loser. And they are ruling now. Dia atur semuanya. Suka atau tidak suka? Saya apa indikatornya? Sederhana indikatornya. Dalam konstruksi COVID-19 misalnya, gitu ya, ketika Xi Jinping menyatakan vaksin harus public goods, seluruh negara barat menyatakan vaksin untuk COVID-19 commercial goods. Itu sudah beda. Dan mereka menang. Kenapa? Karena semua negara... Ini artinya Cina itu tidak menjadi bagian dari ini ya? Cina mencoba compete.
melakukan persaingan atas posisi itu. Makanya ketika kemarin sekitar sebulan lalu Cina